Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Sebentar, ada yang ketinggalan kacamata. Pantes remang-remang. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah setia Masjid Baitul Mukminin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, sebagaimana Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Semoga kita mampu memanfaatkan nikmat karunia Allah sebagai sarana prasarana berbuat kebaikan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah atau perbuatan yang disenangi oleh Allah. Termasuk pagi hari ini kita sholat subuh berjamaah, kita teruskan dengan zikir dan doa. Masih kita bertahan duduk di masjid rumah Allah ini, Masjid Baitul Mukminin. Semoga serangkaian amal kita dari awal sampai akhir nanti amal yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang soleh, yang solehah, yang kelak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Insya Allah kalau kita jadi orang-orang yang diakui oleh Nabi kita di hari kiamat nanti, kita akan dekat dengan syafaat. Ya, dekat dengan syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad. Insya Allah dengan mendapatkan syafaat kita akan segera dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih bicara tentang sunat-sunat wudhu ya. Waktu itu sunat-sunat wudhu Pak. Kedengarnya memang ilmu ini, bahasan kita ini ya memang masih sangat dasar, dan Bapak Ibu sudah melaksanakan apa yang namanya wudhu. Tapi selalu saya sampaikan bahwa ilmu itu adalah sebagai dasarnya amal. Ilmu sebagai dasarnya amal. Artinya orang beramal itu akan menjadi lebih baik apabila didasari dengan ilmu. Yang kedua, ilmu adalah menemani amal. Ya, mendasari, menemani. Artinya ketika kita katakanlah wudhu, kita harus ditemani oleh ilmu tentang wudhu.
Kita sholat, kita ditemani ilmu tentang sholat. Kita puasa, ditemani ilmu tentang puasa, dan seterusnya. Dan akhirnya ilmu juga yang akan menutup serangkaian amal. Supaya, ya kalau sudah ditutup itu supaya tidak menguap, amal itu tidak menguap. Contohnya apa? Orang yang beramal didasari ilmu, ditemani ilmu, kemudian ditutup dengan ilmu, insya Allah kita tidak akan melakukan hal yang merusak amal kita. Misalnya apa? Mengungkit-ungkit, pamer, ya, pamer, riya, bahasa Arabnya namanya jadi riya. Jadi amal itu harus didasari dengan ilmu, ditemani ilmu, ditutup dengan ilmu, supaya ilmunya itu, supaya amalnya itu menjadi satu, apa namanya, kesatuan, Pak. Suatu kesatuan yang menyatu. Nah, semoga Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan ada lihat anak-anak subuh ini kelihatan semarak nih kelihatannya. Ya alhamdulillah, lebih semarak dari bulan lalu. Semoga seterusnya, ya, seterusnya Bapak Ibu tetap terpanggil untuk melakukan amal soleh, terutama sholat berjamaah dan menuntut ilmu. Sholat berjamaah subuh itu pahalanya luar biasa, ditambah zikir dan doa, ditambah dengan tolabul ilmi. Nabi bersabda, engkau duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada amal sunat selama 1 tahun. Bayangin aja, Bapak yang amal sunat itu misalnya menyangkut masalah puasa, menyangkut sholat, menyangkut sedekah dan sebagainya. Nah, duduk sejenak di majelis taklim itu lebih baik daripada amal sunat 1 tahun. Apa enggak? Masya Allah, luar biasa, Pak. Sudah dia dijamin kalau serajin duduk di masjid taklim, insya Allah ya, majelis taklim kan taman surga. Jadi insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Baik, kita teruskan. Waktu itu kita membicarakan pada waktu sunat-sunat wudhu itu adalah ketika ada istinsak dan ada bukan. Membasuh telinga, ya, membasuh telinga. Membasuh telinga itu ternyata banyak yang asal saja gitu. Tapi dalam ilmunya membasuh telinga itu adalah memasukkan telunjuk jari dimasukkan ke dalam lubang telinga. Kemudian telinga tunjukkan jari dimasukkan ke dalam telinga, lubang apa namanya ini, daun telinga yang bagian dalam. Ibu jari kita untuk memutar, ya, memutar supaya membasuh telinga bagian luar. Jadi maaf nih, jadi telunjuk masuk lubang telinga, kemudian muti puter ke telinga bagian dalam, kemudian ibu jari mengikuti untuk membasuh bagian luar dari telinga. Gitu ya, Pak. Jadi kalau ini tidak, ini kadang-kadang malah cuman disentik-sentik gitu, apa nih? Disentil-sentil gitu loh. Gini-gini aja gitu. Yang benar bagaimana? Masukkanlah jari ini, ya, ke dalam lubang telinga, kemudian setelah itu kemudian membasuh bagian telinga bagian dalam, jempolnya membasuh telinga bagian luar. Ini termasuk ilmu kelihatannya sepele, Pak. Tapi kalau tidak dipelajari, ya nggak ngerti gitu. Makanya tadi saya katakan ilmu mendasari amal, menemani amal, menutup amal. Kemudian termasuk apa namanya yang menjadi sunatnya wudhu adalah memanjangkan cahaya, ya, memanjangkan cahaya. Apa yang dimaksudkan memanjangkan cahaya?
Ada hadis Nabi kan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Qala Abu Hurairah, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Syaikhan. Sesungguhnya umatku nanti datang di hari kiamat dengan ghurran ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Wajahnya bercahaya sebagai bekas wudu. Jadi dulu pernah saya sampaikan, sudah lewat nih, 4 organ tubuh kita yang menjadi organ wudu. Wajah, Pak, wajah terus Bu, 2 tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai dua kaki sampai mata kaki. Itu 4 organ wudu nanti di hari kiamat akan memancarkan cahaya. Dan itulah yang menjadi tanda bukti bahwa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, nggak perlu kita cari Nabi kita di mana. Kita sendiri sudah punya KTP ya. Walaupun KTP dunia ditinggal begitu meninggal kan KTP diserahkan Pak RT Pak RW gitu ya. Oh, udah nggak ke bawah. Tapi KTP kita lain lagi. Apa nih? Wajah kita bersinar, tangan kita bersinar, ubun-ubun kita bersinar, mata kaki kita ketika bersinar. Nah, karena itu bakal bersinar, maka salah satu di antara sunatnya wudhu adalah memanjangkan cahaya. Maksudnya apa? Kalau maaf ya Pak, saya buka peci. Mau nggak mau? Iya, walaupun rambutnya nggak separuh hitam, separuh putih. Jadi gini ya, kalau kita yang mananya wajah itu, ibu terutama suka pelit nih ibu-ibu, habis bedakan, wudhu, cuman di depan gini, pek. Oh, ada Haji Toto di situ ya. Ya gitu. Ya yang benar bagaimana? Basuhlah dari yang namanya wajah ini adalah bagian muka kita yang tidak kena yang tidak ditumbuhi rambut ini. Bas sampai sini, ini namanya wajah. Bu, basuhlah ya supaya merata, bahkan kalau bisa tambahkan cahaya ke kiri kanan. Tambahan cahaya itu kiri kanan Pak. Jadi bukan di depan, tapi sampai ke depan, sampai ke kiri kanan ini nantinya akan bercahaya. Ya Bu, ini kecil tapi ini KTP kita menghadap Allah supaya kita nanti diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya. Tandanya itu wajahnya. Yang kedua, kalau tangan tadi sampai siku, yang dimaksudkan memanjangkan cahaya pada waktu wudhu itu adalah jangan hanya pelit sampai siku saja, tapi sampai tambah ke atas. Ya, tambah ke atas Pak. Malah ada yang sambil mohon maaf nyuci ketek. Ya, ya. Jadi bagaimana itu? Boleh nggak? Boleh sih sebenarnya, tapi tidak sampai, itu namanya berlebihan. Jadi sedikit di atas siku Pak. Karena nanti yang bercahaya itu adalah siku, karena organ wudhu itu adalah tangan sampai siku. Nah, supaya kata Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, kalau kalian mau memanjangkan sinar, silahkan saja. Artinya basuhan tangan ini naik sedikit di atas siku. Gitu Pak. Begitu juga waktu mau usap rambut. Kalau ibu-ibu memang ada rukhsahnya, ada pengecualian Bu. Cukup dibasuh, di luarnya saja rambutnya. Nggak usah diadul-adul gitu enggak. Ya, tapi kalau bapak-bapak sunat hukumnya dari depan set. Nah, kalau nanti saya balik rambut saya kayak apa ini? Ya, gitu Pak ya. Tapi terus disasak Pak. Kalau orang Jawa tahu sasak itu, disasak gini loh, dibalikin. Nah, ini nanti juga akan memancarkan, rambut kita akan memancarkan cahaya. Begitu juga dengan kaki.
naikkan, walaupun rukunnya wudhu itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, alangkah baiknya kalau basuhan itu naik sedikit di atas mata kaki. Nah, itu yang dimaksudkan dengan memanjangkan cahaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, organ wudhu kita memang ada 4. Wajah, 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala di ubun-ubun sini, dan kemudian membasuh kaki, 2 kaki sampai mata kaki. Ini semuanya akan menjadi bercahaya di akhirat nanti, sehingga inilah bentuk bahwa bukti bahwa sesungguhnya kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, nggak usah bawa KTP. Asal wudhunya bagus, ya, wudhunya bagus, insya Allah nanti akan bercahaya di hadapan Allah, dilihat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang mendatangi mencari Nabi, Nabi yang mendatangi kita. Tandanya apa? Cahaya di 4 organ wudhu kita. Selanjutnya, apa namanya? Termasuk sunatnya wudhu itu adalah sederhana menggunakan air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya membasuh organ-organ wudhu itu tidak usah berlebihan dengan air. Bahkan Nabi mengatakan, apakah kita harus bersederhana? Padahal kita dikali nih ya Rasulullah, dikali mengalir. Walaupun kau wudhu dikali mengalir, maka kemudian menyederhanakan penggunaan air adalah sunnat. Apalagi kalau, ya sih bukan apa-apa ya Pak, kadang-kadang ini kalau di Jakarta ini kan sudah kenal dengan keran, air pump, begitu bayar sendiri gitu, gampangannya gitu. Air pump, pakai keran, kita bayar sendiri. Walaupun kita bayar sendiri, tetapi sederhana dalam menggunakan air termasuk sunnatnya wudhu. Ini sebagai satu bukti bahwa Islam itu tidak menganjurkan untuk berfoya-foya, berlebihan. Dalam bahasa Arabnya namanya israf, sederhana. Nah, kemudian berikutnya yang itu tadi yang ke-14, yang ke-15. Berdoa sementara berwudu. Berdoa sementara berwudu. Jadi kalau Bapak Ibu berwudu itu sebenarnya dianjurkan berdoa. Tapi di sini ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fatawaddoa fasamaituhu yad'u yaqul Allahumma ighfirli dzanbi wa wasi' fi dari wa barik li fi rizki. 3 aja yang diminta. Jadi kalau Bapak Ibu sedang wudhu, maka kemudian sambil berdoa Pak, Allahumma maghfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Ya, ampuni dosaku. Enggak hafal bahasa Indonesia, bahasa Arabnya gimana nih, enggak hafal nih. Susah nih, Allah maghfirli dzanbi. Kemudian ada wawasi'li fi dari, lapangkan rumahku, keluargaku, berikanlah berkah, wabarik li fi rizki. Nggak bisa nih bahasa Indonesia juga nggak apa, sambil membasuh muka, ya Allah ampuni dosaku. Di hati juga nggak apa-apa, ampuni dosaku. Kemudian lapangkan rumah tanggaku. Kemudian beri berkahlah rizkiku. Tapi kalau susah-susah sih, boleh Bapak Ibu membasuh wajah sampai astagfirullahaladzim, astagfirullah. 3 kali kan basuhan, berarti sudah 3 istighfar. Membasuh tangan, istighfar. Membasuh tangan kiri, istighfar. Membasuh ke sebagian kepala, beristighfar. Kaki, insya Allah. Kan di hadis yang depan tempo hari kita sampaikan, bahwa pada waktu seseorang hamba Allah berwudu, maka bersamaan dia membasuh, ya, ketika membasuh organ-organ wudhu yang 4 itu terutama, kemudian gugurlah dosa-dosa. Dasarnya di situ, gugurlah dosa-dosa.
Waktu berkumur, air yang kita gunakan berkumur membawa dosa dari rongga mulut. Waktu kita mencuci tangan, tangan ini sebelum wudhu nih, mencuci menyela-nyela jari kemarin itu kan sunatnya wudhu. Itu juga menggugurkan dosa-dosa dari celah-celah tangan. Begitu seterusnya. Maka anjuran saya sih sebenarnya kalau doa tadi Allahumma barik Allahumma ghfirli dzanbi wa barik wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Susah apa gampang ya? Halo. Ngapalin kira-kira gimana ya? Enggak hafal ya, Pak? Ya wes. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku, gitu aja udah bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah dosa-dosa kita gugur bersama dengan air yang kita gunakan untuk membasuh organ-organ wudhu. Gitu ya Pak? Kan terus jujur aja. 4, kenapa Allah menjadikan 4 organ tubuh kita menjadi tempat anggota wudhu? Jujur. Yang banyak menghasilkan dosa itu yang ada di wajah kita. Coba aja Pak, mata melihat yang tidak benar, ya, terus apa lagi? Mulut, ya, lisan dan 2 bibir, ini juga banyak produk dosa. Maka dimulai dari berkumur-kumur, membasuh wajah. Tangan yang suka usil. Halo, Pak, tangan kan suka usil. Nah, disitulah maka diperintahkan oleh Islam ya, dari Allah dan Rasulnya supaya sering-sering dibasuh. Nah, ada keterangan dari Nabi bahwa ketika orang itu membasuh organ wudhunya, gugur dosanya bersama dengan air yang digunakan untuk membasuhnya. Makanya orang yang kalau bisa sih wudhu itu tiap waktu sholat. Kalau sholat 5 waktu, berarti kita wudhu 5 kali. Ya, 5 kali. Tidak hanya sekedar bersih tangannya, wajahnya, tangannya, ubun-ubunnya, kakinya, tapi bersih juga dosa-dosa dari 4 organ wudhu yang merupakan produk dosa. Kaki memang nggak produk dosa. Kalau ibu misalnya pergi ke, mudah-mudahan sih nggak ada lah yang di Perumnas Student Side. Ada karaoke nggak di sini? Hah? Nggak ada ya Pak? Aman ya? Tapi ada biasanya. Udah nggak usah, biarin aja karaoke yang nggak merasa nggak punya kewajiban kepada Allah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, muslim, muslimat, mukminin, mukminat, perbanyak jalan menuju ke masjid, sholat berjamaah. Tiap langkah gugur, ya, tiap langkah ada yang menjelaskan langkah kanan menambah dosa, menambah pahala 10 kebaikan. Langkah kiri mengampuni dosa 10 macam dosa. Sekali langkah nih Pak, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, hitung nanti dari rumah masing-masing ke Masjid Baitul Mukminin. Misalnya ada 100 langkah, kalikan masing-masing 10. 10 kali 10, kali 100 ya, 10 kali 100 kebaikan, kita dapat 10 kali 100 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang sia-sia dalam perjalanan sebagai seorang muslim, muslimat, mukminin, mukminat. Kemudian ya, itu berdoa pada waktu dia berwudu juga boleh berdoa, karena memang doa itu adalah satu kekuatan, doa itu adalah ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, doa apa saja, maka kemudian itu sudah ibadah. Kemudian berdoa selesai berwudu. Nabi bersabda nih dasarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Rawahu Muslim.
Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu, membaguskan wudunya. Wudu, membaguskan wudunya tadi, membasuh sebasuhan-basuhan itu dengan baik, sempurna, usahakan 3 kali basuh, kemudian sambil membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai berwudu, kemudian membaca. Hafal semua kan Pak ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu aja, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi orang yang berwudu sempurna wudunya ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan pintu, 8 pintu surga. 8 pintu surga. Silahkan masuk, pilih pintu mana. Pintu pertama boleh, pintu kedua, keempat, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Silahkan masuk surga. Min ayyi abwabiha. Silahkan pilih mau pintu ke-8, pintu ke-7 terus. Berarti orang yang sering wudu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Buktinya Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu, wudunya sempurna, setelah dia berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan 8 pintu surga. Dari mana mau pintu pertama sampai pintu 8, silakan masuk surga. Artinya ada kebebasan orang itu masuk ke dalam surga. Ternyata pintu surga menurut informasi dari Nabi, di situ ada 8 pintu. Yang tempo hari kita pernah sampaikan, pintu ke surga itu lancar. Lancar Pak? Bu? Kenapa? Pintunya ada 8. Begitu masuk ke arah jalur koridor menuju ke surga, sudah aroma surga itu sudah kecium. Aroma surga kecium. Yang masuk surga dikit. Jadi jalan menuju surga lancar. Tinggal tergantung pilih nih. Milih kelompok yang sedikit apa kelompok yang banyak. Kemarin kan saya sampaikan, umatnya Nabi Muhammad dari 100 yang masuk surga cuman 1. Pak, Bu, cuman 1 dari 100. Ini umatnya Nabi Muhammad loh. Nah, yang masuk surga berarti kan 99. Ini umatnya Nabi Muhammad. Pintu neraka dijaga ketat oleh malaikat. Kesimpulannya, jarak menuju ke neraka itu macet. Macet Pak. Terus bau neraka sudah tercium bagi orang calon-calon penghuni neraka. Baunya apa? Busuk. Panasnya sudah terasa. Begitu dia melihat neraka itu, orang-orang calon-calon neraka ini Pak, kayak kambing mau dimandikan. Bapak tahu nggak kambing mau dimandikan? Halo? Yang orang kampung mana ya? Yang pernah gembala kambing? Mas Suryati pernah gembala kambing nggak? Nggak ya? Kambing itu kalau badannya kotor, pengen minum, tapi dia tetap nggak mau kecemplung air. Dia maunya nangkring di atas batu. Nggak mau kecebur air. Nah, karena dia sudah mendengar, sudah mencium bau neraka, panasnya neraka, banyaknya orang yang masuk neraka, neraka itu macet, jalan ke neraka macet. Nggak ada 8 pintu menuju surga, nggak ada. Nggak ada 8 pintu menuju neraka. Mana tuh?
Begitu orang sudah susah macet, saking macetnya Allah panggil malaikat namanya malaikat Zabaniyah. Itu surat Al-Alaq itu kan ada di penghujung itu. Sanad'u Zabaniyah. Gitu kan? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Begitu orang yang menuju ke neraka itu macet, dia nggak mau masuk neraka, maka dia panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang sudah dicabut belas kasih sayangnya, diambil oleh Allah. Jadi nggak punya kasih sayang dia, Pak. Karena dia nggak mau masuk neraka, diambil tengkuknya ini oleh malaikat Zabaniyah, kemudian dijerumuskan ke dalam neraka. Kesimpulannya, orang yang masuk neraka itu rata-rata mukanya duluan. Mukanya duluan. Mau dijerumuskan oleh malaikat. Makanya pilihlah pintu surga. Ya Bu, Pak, pilih pintu surga. Begitu sudah ke lorong menuju surga itu, baru di lorong aja lah, nggak begitu. Itu sudah adem, baunya wangi. Kemudian kan kalau biasanya kalau sudah adem bau wangi, ya Allah, buru-buru masuk, udah masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kita kembali. Nah, kemudian doa itu tadi ada ya fi afdinlah, wa fi lafdin akhar, ayat yang lain kemudian ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal. Orang bareng-bareng coba, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Habis ditambah nih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tadi saya membuka dengan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci. Mudah-mudahan ya nanti dipraktekkan ilmu tentang wudu, sehingga kita kan wudu untuk sholat ya, wudu untuk sholat, mau sholat wajib maupun sholat sunat. Kesimpulannya, wudhu saja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, balasannya surga, dan kemudian belum lagi nanti sholatnya, belum lagi dengan zikirnya, belum lagi dengan doanya. Pokoknya jadi orang muslim insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau orang-orang kafir bisa saja bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Nabi memberikan gambaran, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Kenapa kok penjara bagi orang yang beriman? Orang yang di dunia ini, orang yang beriman serba terbatas kayak di penjara. Gak tahu, mudah-mudahan tidak ada yang pernah di penjara. Katanya di penjara itu ya makan dibatasi, kan gitu. Ya semuanya terbatas lah. Nah, kita di dunia ini, subuh tadi misalnya menjelang subuh, tidur di rumah sendiri. Begitu sudah ada waktunya mau subuh, jamnya sekarang sudah digital, tahu nih, jam 4, berapa? 14 ya tadi? 4.14 sudah waktunya subuh, sebelum jam 4 sudah bangun. Ini namanya adalah merupakan satu pengorbanan kita. Harus ada berkorban. Korbannya untuk ke surga itu sebenarnya tidak terlalu bertele-tele, Pak. Nggak terlalu mahal. Baju koko satu aja misalnya, Pak. Baju koko satu aja nih. Asal rajin nyuci tapi. Udah baju koko satu nggak dicuci-cuci. Kemudian dibawa tidur, keringetan, bawa ke masjid, yang susah tetangga kiri kanan, ya istilahnya Pak, baju satu aja untuk ibadah cukup. Tapi kan rata-rata orang sekarang bajunya nggak satu dong,
banyak. Ya alhamdulillah karunia Allah, rahmat Allah, gunakan sebagai sarana prasarana ibadah. Ya. Jadi sunat hukumnya kita setelah wudhu membaca doa wudhu. Sudah sesudah doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Masuk surga melalui 8 pintu. Silahkan pilih pintu yang mana. Kayaknya sih nggak mungkin pintu 1 terus keluar lagi, masuk lagi pintu 2 gitu. Enggak lah, muter-muter. Udah ketemu surga, baunya harum, ya udaranya ya seger, ya masuk aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi kemudian ada lagi sunatnya wudhu. Setelah tadi baca doa Allahumma ja'alni minat li asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sunat hukumnya sholat sunat wudu. Ya, sholat sunat wudu. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia ketika bertemu dengan apa namanya seorang sahabat Nabi, kemudian Nabi bersabda, wahai si fulan, aku melihat sendalmu sudah di surga. Aku mendengar sendalmu, suara sendalmu di surga. Nah dulu sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi dia sudah mendengar nih. Sendalnya di surga. Ditanya, amalan apa yang kamu lakukan kok sampai surga belum dibuka tapi sendalmu sudah kedengaran di surga? Dia jawab, saya biasa setelah wudhu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudhu. Coba. Jadi kalau ibu, kalau sudah, jadi kesimpulannya kan orang melaksanakan sholat wudhu saja itu sudah kedengaran sendalnya di surga, berarti sudah dipastikan dia ada di dalam surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Luar biasa. Itu baru dari wudhu saja sudah ada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, oleh Nabi Muhammad sebagai umat, sebagai seorang pemimpin. Orang-orang yang wudhunya sempurna saja, maka kemudian dia sudah dijamin surga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau masuk surga ya mulailah dari wudhu. Ini dasar, Pak, dasar nih. Ada orang yang mohon maaf ya kalau misalnya salah tingkah. Ada orang yang sholatnya lama, sujudnya lama, dia nggak mikir wudhunya tadi bener apa enggak. Ini penting. Ada yang sholatnya kelihatannya khusyuk, wudhunya nggak sah. Sholatnya sah nggak yang panjang tadi itu? Sujud panjang, rukuk panjang, duduk lama, wudhunya salah. Ini ilmu sangat mendasar. Ilmu tentang wudhu, karena apa? At-tahuru miftahus sholat. Bersuci itu adalah pintu pembuka sholat. Kuncinya sholat itu, kuncinya diterima atau tidak, terbuka atau tidak, itu sholat itu pada toharoh, pada kebersihan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, jamaah Baitul Mukminin, juga termasuk saya, termasuk keluarga, kita berwudu dengan wudu yang benar. Wudu yang benar saja sudah termasuk pembuka pintu surga. Ini sudah selesai. Sunat-sunat wudu sudah selesai. Tadi dulu. Nah sekarang begini Pak, saya juga mau musyawarah ini, kan subuhnya cepat.
Kalau saya dulu kan patokannya jam 6 ya. Kalau patokannya jam 6, kasihani saya. Nah kan begini, kalau patokannya jam 6 berarti 1,5 jam dong. Bagaimana Pak? Sampai lewat dikit deh, jam setengah 6 lewat dikit gimana Pak? Ada nggak yang bertanya nih tentang wudhu Pak? Ada yang bertanya? Halo? Kalau ditanya kok pas. Jadi kalau begitu Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada sunat, sekarang udah saya terusin dikit kalau gitu. Kalau ada sunat, sunat itu kan suatu perbuatan yang dilakukan dapat pahala. Tidak dilakukan tidak berdosa, kan gitu. Yang kita ceritakan tentang sunat-sunatnya wudhu tadi itu, kalau Bapak Ibu lakukan dapat tambahan pahala. Tapi kalau tidak dilakukan nggak dapat tambahan pahala. Lawannya apa? Sunat. Apa bu lawannya maksud? Halo. Lawannya sunat. Makruh. La ilaha illallah. Lawannya sunat adalah makruh. Kalau sunat perbuatan yang dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, tapi tidak berdosa. Tapi kalau makruh justru kalau ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan tidak mengurangi pahala. Nah sekarang kalau ada sunat-sunatnya wudhu berarti ada makruhnya wudhu. Makruhnya wudhu adalah meninggalkan sunat wudhu itu makruh. Misalnya sunatnya wudhu membasuh tangan bersih, menyala-nyala jari. Dulu yang punya jenggot mana jenggot? Yang punya jenggot yang bapak-bapak ya di sela-sela gitu, itu hukumnya sunat. Kemudian membasuhnya 3 kali sunat. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri sunat. Nah kalau tidak melakukan sunat berarti melakukan yang makruh. Pahalanya berkurang walaupun tidak dapat tambahan dosa. Nah, makanya inilah pentingnya kita melaksanakan sunat-sunatnya wudhu, meninggalkan makruhnya wudhu secara otomatis saja. Ibu, bapak, saudara, saudari melaksanakan sunat-sunatnya wudhu berarti sudah menghindarkan makruhnya wudhu. Bisa diterima? Melaksanakan sunat sekaligus meninggalkan makruhnya wudhu. Walaupun nanti Bapak Ibu sudah ini nanti pertemuan yang ke depan ya, mudah-mudahan kita masih berkisar dengan wudhu. Apa yang membatalkan wudhu, apa yang tidak membatalkan wudhu. Memang ini dasar, kelihatannya memang kurang menarik. Tapi justru yang tidak menarik itu yang penting-penting, yang tidak menarik. Karena kalau ceramah yang menarik itu biasanya pakai tematis ya. Itu ngundang ceramah dari luar. Biasanya artis. Ternyata begitu datang bawa obat kecantikan. Nah itu yang menarik itu. Kalau belajar kitab gini nih Pak, memang kurang menarik Pak. Tapi ini justru yang paling bermanfaat. Dulu pernah saya sampaikan, mencari ilmu itu harus seperti orang menggulung benang. Masih ingat Pak? Menggulung benang. Apa itu maksudnya? Meneng wae. Menggulung benang itu Pak. Benang digulung dari ujung sampai pangkalnya. Pangkal sampai ujungnya gimana? Pangkal sampai ujung atau ujung sampai pangkal? Bahasa yang benar. Dari ujung sampai pangkal apa pangkal sampai ujung? Pangkal sampai ujung. Sepakat. Nyambung. Itu loh Pak, nyambung. Itu kalau gulungan benang. Mohon maaf kalau ada yang tukang
Eh? Bukan tukang kue yang jelas. Kalau tukang kue nggak pakai benang. Ya, gitu deh. Apa namanya? Yang bangun-bangun rumah itu loh, tukang bangunan. Itu biasanya pasti pakai benang. Digulung nih benang. Terus pakai batu bata. Kalau mencari ilmu ini hanya bahasa analog, Pak, kiasan ya, persamaan aja. Kalau menuntut ilmu seperti orang gulung benang, dari ujung sampai pangkalnya nyambung. Bu, Pak, kita bicara wudhu nih, padahal sebenarnya nanti akan ada bicara tentang sholat, bagaimana tentang tawaf, bagaimana tentang yang lain-lainnya yang memerlukan amalan yang memerlukan wudhu. Gitu. Nah, jangan sampai menuntut ilmu itu yang tematis tadi itu seperti orang menyusun batu bata. Pak, kalau ibu-ibu nggak tahu, bapak-bapak yang tahu, batu bata disusun nih, ditumpuk. Yang atas diambil, yang bawah ikut nggak? Batu bata diambil, disusun, yang atas diambil, yang di bawah ikut nggak? Enggak. Kalau yang bawah diambil, yang atas roboh. Nah, jadi gitu. Ini bahasa ini, Pak. Tapi enak ini kita ini. Kalau menuntut ilmu itu harus seperti orang gulung benang, dari ujung pangkalnya, pangkal sampai ujungnya nyambung. Tapi jangan menuntut ilmu yang benar itu adalah jangan seperti orang menumpuk batu bata, yang bawahnya diambil atasnya roboh, diambil atasnya yang di bawah diem aja. Kan gitu. Ini bahasa percontohan ini, Pak. Nah, kita bahas masalah fikih sunnah ini dari dasar. Menggulung benang berkesinambungan, Pak, nyambung supaya ilmunya tidak terputus-putus. Sekarang yang menjadi persoalan kenapa ada paham yang macam-macam, ini karena menuntut ilmunya kayak numpuk batu bata. Begitu ditumpuk, atasnya diambil, atasnya bawahnya nggak ikut, dia diambil bawahnya, atasnya roboh. Padahal ilmu itu yaitu sebenarnya harus nyambung. Yang namanya buku fikih itu sabrek, Pak. Ini kebetulan kita fikih sunnah, ada fikih syafi'i, ada banyak banget namanya buku fikih itu. Dan fikih itu adalah ilmu yang berkembang. Beda dengan tauhid. Tauhid itu nggak bisa dikembang-kembangkan karena tauhid kaitannya dengan langsung dengan Allah. Ya misalnya, nanti jangan salah paham. Fikih itu ilmu berkembang itu contohnya gini, Pak. Orang pada zaman Nabi, kalau pada Nabi sahabat, kalau berangkat haji naik unta, Pak. Nah sekarang kalau orang Indonesia berangkat haji naik unta, nah gitu loh, Pak. Nah terus kemudian ditemukanlah dulu ada kapal laut. Kalau kan haji kapal laut. Kalau dulu kakek-kakek kita berangkat haji, kita tangisan kayak ditinggal mati. Karena apa? 6 bulan. 6 bulan, Pak, pulang balik. Padahal hajinya di sana 4 hari cukup. Tuh. Lagi lama-lama pesawat 9 jam sudah sampai ke Mekah. Nah sekarang menjadi persoalan yang saya maksudkan fikih itu ilmu berkembang. Kalau dulu orang bisa berangkat haji pakai onta, apakah kita harus pakai onta? Enggak lah. Tapi yang penting tahsilul hasil, ya kita berhasil sampai di sana. Mau naik, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dulu Nabi perang pakai pedang. Sehingga sampai terkenal kan sekarang pedangnya Nabi, pedangnya Ali bin Abi Thalib. Nah kalau sekarang merangi Israel pakai pedang, Pak, terus jadi apa kita? Jadi apa kita? Maka alhamdulillah, ya perkembangan ilmu pengetahuan. Maka Nabi sabdanya simpel,
antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan akhirat ya memang hablum minallah, vertikal. Tapi kalau horizontal hablum minannas. Nabi, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itulah Pak. Tuh kan sudah lewat 10. Mau sarapan lontong, lontongnya udah adem itu. Ya, enggak lontong ya? Oh, iya, tapi judulnya kalau kebuka lama kan sudah nguap. Ya, mudah-mudahan sampai di sini ya Pak ya. Sampai sini ya, ikhlas kan? Jangan dibilang saya jual mahal, jangan ya. Insya Allah nanti ketemu lagi. Yang penting saya berdoakan Bapak Ibu sehat walafiat. Ibu Bapak doakan saya supaya saya sehat walafiat. Jujur 5 hari terakhir ini saya kurang sehat Pak. Makanya, kan alat saya tadi itu ini. Tapi karena sehat ya nggak saya keluarkan. Alasannya pelosa. Soalnya memang pilek, batuk ya. Doakan mudah-mudahan nggak pakai ini saya sehat. Dengan ngaji sehat Pak. Alhamdulillah. Pada kali ini karena disuruh tanya cicing baik ya, diam aja, berarti sudah anggap saja yang saya jelaskan paham. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa lagi nanti Mas.